ومعي بذلك شاهد ودليل. Dalam proses pembelajaran, murid membutuhkan orang yang berilmu atau yang umum disebut dengan guru, ustadz, atau kiai. Murid dan orang alim atau orang yang berilmu perlu berinteraksi. Oleh karena itu, ada adab-adab tertentu yang harus diperhatikan seorang murid terhadap gurunya. Sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, Kairo Al-Maktabah At-Taufiqiyah, halaman 431. Dari kutipan tersebut dapat diuraikan ke-10 adab murid terhadap guru sebagai berikut. Pertama, mendahului beruluk salam. Seorang murid hendaknya mendahului beruluk salam kepada guru. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa yang kecil memberi salam kepada yang besar. Kedua, tidak banyak berbicara di depan guru. Banyak berbicara bisa berarti merasa lebih tahu daripada orang-orang di sekitarnya. Apabila hal ini dilakukan di depan guru, maka bisa menimbulkan kesan seolah-olah murid lebih tahu daripada gurunya. Hal ini tidak baik dilakukan kecuali atas perintah guru. Ketiga, berdiri ketika guru berdiri. Bila guru berdiri, murid sebaiknya lekas berdiri juga. Hal ini tidak hanya penting kalau guru memerlukan bantuan sewaktu-waktu. Misalnya, uluran tangan agar segera bisa tegak berdiri, tetapi juga merupakan sopan santun yang terpuji. Demikian pula, jika guru duduk, sebaiknya murid juga duduk. Keempat, tidak mengatakan kepada guru, pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda. Ketika guru memberikan suatu penjelasan yang berbeda dengan apa yang pernah dijelaskan oleh orang lain, sebaiknya murid tidak langsung menyangkal penjelasan guru. Sebaiknya murid meminta izin terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapat orang lain yang berbeda. Jika guru berkenan, murid tentu boleh menyampaikan hal itu. Yang kelima, tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya sewaktu guru di dalam majelis. Dalam majelis taklim atau kegiatan belajar mengajar di kelas, murid hendaknya bertanya kepada guru ketika ada hal yang belum jelas. Hal ini tentu lebih baik daripada bertanya kepada teman di sebelahnya. Lebih memilih bertanya kepada teman dan bukannya langsung kepada guru bisa membuat perasaan guru kurang nyaman. Keenam, tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru. Guru tidak sama dengan teman, dan oleh karenanya tidak bisa disetarakan dengan teman. Seorang murid harus memposisikan gurunya lebih tinggi dari temannya sendiri, sehingga ketika berbicara dengan guru tidak boleh sambil tertawa atau tersenyum yang berlebihan. Ketujuh, tidak menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru. Bisa saja seorang murid memiliki pendapat yang berbeda dengan guru.
Jika ini memang terjadi, murid tidak perlu mengungkapkannya secara terbuka sehingga diketahui orang banyak. Lebih baik murid meminta komentar sang guru tentang pendapatnya yang berbeda. Dengan ini lebih sopan daripada menunjukkan sikap kontra dengan guru di depan teman-teman. Kedelapan, tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Ketika guru hendak berdiri dari posisi duduk, mungkin ia membutuhkan bantuan karena kondisinya yang sudah agak lemah. Dalam keadaan seperti ini, murid jangan sekali-kali menarik baju guru dalam rangka memberikan bantuan tenaga. Ia bisa berjongkok untuk menawarkan pundaknya sebagai tumpuan untuk berdiri atau sesuai arahan guru. Kesembilan, tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan kepada guru, terlebih jika itu menyangkut pribadi guru, tanyakan masalah itu ketika telah sampai di rumah. Tentu saja, ini berlaku terutama kalau perjalanan dengan menaiki kendaraan umum. Kesepuluh, tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Dalam keadaan guru sedang lelah, seorang murid hendaknya tidak mengajukan banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban pelik. Misalnya, dalam hal ini dikhawatirkan guru kurang berkenan menjawabnya sebab memang sedang lelah, sehingga membutuhkan istirahat untuk memulihkan stamina. Itulah ke-10 adab murid terhadap guru sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali. Jika diringkas, maka pada intinya adalah seorang murid hendaknya berlaku hormat kepada guru baik dengan sikap-sikap tertentu maupun dengan pandai-pandai menjaga lisan. Ia hendaknya tahu kapan dan bagaimana sebaiknya ia berbicara kepada guru, termasuk ketika hendak mengajukan pertanyaan.